Oke, welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas mengenai original series anime terbaru dari Netflix, yaitu Dota: The Dragon's Blood. Warning, spoiler alert bagi kalian yang belum nonton film ini ya, so resiko ditanggung sendiri ya. Oke, Dota: Dragon's Blood. Menurut gue, film ini cukup epic ya, terutama bagi kalian yang memang maniak Dota 2 gamers. Secara keseluruhan, alur ceritanya cukup bagus, tidak membosankan, dan selalu ada adegan epic di setiap episode yang menurut gue scene fightingnya detail. Seperti diperlihatkan dengan gaya R-rated-nya, dengan scene-scene yang berdarah-darah. Dan juga gue suka cross conversation antara karakter yang gue rasa anime ini memang anime yang layak ditonton oleh para gamers Dota. Ceritanya berfokus pada Dragon's Knight dan Mirana. Nama main Dragon's Knight di film ini adalah Deviant, seorang Dragon Slayer muda yang disukai banyak orang. Dan akhirnya dirasuki oleh sang elder naga bernama Slaira, yang membuat dirinya bisa berubah menjadi naga tersebut. Lalu juga Mirana. By the way, dia seorang princess dari Night Silverwords, yang keluar dari rumah istananya untuk mencari dan merebut kembali bunga lotus yang dicuri oleh Fimren, seorang elf yang kelihatannya sangat terobsesi dengan Dewa Mene. Dia percaya jika bunga itu diberikan ke Invoker, dia bisa menghidupkan kembali Dewa Mene itu. Jadi sebenarnya semua permasalahan yang terjadi di film ini adalah Fimren, karena dia mencuri bunga lotus itu. The main antagonist of the series is the Terrorblade. Dia adalah demon yang ingin membunuh semua naga dan mencoba untuk mereshape the entire world. Oke, jujur, pada awalnya gue tidak menyangka ya, ternyata main villain jahat dari film series ini adalah Terrorblade. Dan menurut gue, karakter development dari film series ini sangat baik. Kita bisa lihat semua karakter memiliki permasalahannya masing-masing. Dan menurut gue penjelasannya juga cukup detail ya. Ternyata di versi film ini ada hubungan romantis antara Mirana dan Deviant, the Dragon's Knight. Meskipun di awal Mirana seperti tidak suka dengan Deviant karena karakternya yang ceroboh, seperti sok charming gitu dan kelihatan bodoh, tapi karena Deviant dapat membantu Mirana dan bodyguard-nya Mercy mencari bunga lotus dan permasalahan lain yang dialami Deviant, yaitu yang membuat dia berubah menjadi naga, Mirana merasa iba dan ingin membantu dia untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Kedekatan mereka dimulai ketika Mirana menemukan Deviant dalam keadaan telanjang di tengah hutan. Akibat sebelumnya, Deviant menemukan sebuah nest dan menyaksikan rekannya dirasuki oleh Terrorblade dan berubah menjadi naga lalu melawan Slaira. Deviant membantu Slaira dan dirasuki oleh naga itu. Lalu ketika dia keluar dari gua nest tersebut, dia dihadang oleh segerombol bandit dan tiba-tiba dia pingsan dan ditemukan Mirana dan Mercy. Lalu Deviant membawa mereka ke desa lain untuk mencari tempat menginap. Nah, disinilah asal-muasal Dragon Knight menyadari kalau dirinya berubah jadi naga karena cincin para bandit yang dia muntahkan. Berarti secara tidak sadar, ketika dia dihadang oleh para bandits, dia berubah menjadi naga dan memakan seluruh para anggota bandits tersebut. Akibat salah satu teman bandit tersebut mengetahui kalau Deviant membunuh dan memakan temannya itu. Lalu karena dilawan oleh Deviant, bandit itu membawa teman-temannya dan menghadang Deviant. Lalu Mirana, yang sebelumnya sudah meyakinkan Deviant untuk ikut bersamanya karena akan mati melawan banyak anggota bandit, akhirnya menyelamatkan Deviant dengan skill panahnya yang luar biasa, dibantu di guide oleh Mercy. Oke, di sini diperlihatkan ketika Deviant pertama kalinya berubah menjadi setengah Slaira. Dan pada akhirnya, Deviant memutuskan untuk mengikuti Mirana. Dan karena itu, hubungan mereka menjadi semakin intim. Dan juga Mirana kelihatan senang ketika Deviant ingin ikut bersama dengan dia. Oke, sejujurnya sih, gue suka hubungan romansa mereka. Seperti mempersatukan kedua karakter yang berlainan. Karakter Mirana yang noble, anggun, dan tangguh disatukan dengan karakter Deviant yang nyentrik dan juga ceroboh. Terlihat juga karakter Mirana seperti berubah drastis ketika bersama Deviant. Terutama ketika dia cemburu karena Deviant kelihatan lebih dekat dengan Fimren. Dan juga dia kelihatannya lebih banyak mengobrol dengan Fimren. Fimren juga sempat mengejek kedekatan antara Deviant dan Mirana.
Di rentetan episode berikutnya, kita disuguhkan dengan aksi journey Mirana and the gang untuk menemui the hidden tower of Invoker. Dihadapkan dengan gunung dan badai salju, mereka kesulitan untuk melewati badai dan sampai akhirnya Mirana terpisah dengan Marcy, Sagan, dan Devian. Karena dia terjatuh ke dalam jurang. Saat momen Mirana terpisah ini, kita diperlihatkan asal-muasal dari Creep. Dan kalau kalian main game Dota, Creep ini adalah makhluk seperti zombie yang terobsesi pada sesuatu. Oke, jujur pada awalnya gue pikir apa gitu kan, ini seperti zombie, serem gitu. Taunya ini kalau di game itu Creep gitu. Soalnya tampilannya beda. Kalau di film ini mereka itu kayak kelihatan serem gitu kan, terus juga bisa melawan gitu. Sedangkan kalau di gamenya sebenarnya kan kelihatan sangat cupu gitu. Kita pakai skill yang paling rendah aja mereka langsung mati gitu kan, nggak perlu dengan effort yang banyak. Jalan cerita lanjut kepada reuni Mirana dan Devian, di mana saat Mirana sedang terpojok mencoba melawan Creep. Scene ini terasa klasik sih, mengingat kembali scene-scene di Avatar The Last Airbender yang vibe-nya mirip, mengingat studionya juga sama. Key moment selanjutnya adalah saat Devian bertukar alam dengan Slyrak, di mana Slyrak memasuki dunia Mirana dan Devian terjebak di dunia Dragon. Di sini terlibat konflik di mana Naga tidak setuju dan bingung kenapa makhluk unworthy seperti Devian ada di alam Dragon, sementara Devian menjelaskan situasinya. Di dunia asli, Mirana mencoba melawan Slyrak dengan semampu dia. Mirana pun sempat terluka sebelum akhirnya Devian bisa kembali ke alam dirinya dan berubah menjadi manusia kembali. Ada scene yang gue suka lagi, di mana kita tahu bahwa The Grand Magus Invoker ternyata mempunyai anak yang bernama Philomene. Philomene merupakan anak hasil hubungan antara Salamene dan Invoker, yang di sini gue ngerasa surprise moment. Jujur, gue suka dengan backstory ketika Invoker memohon kepada Dewa Salamene untuk menyembuhkan anaknya Philomene yang sedang sakit. Dan syaratnya yaitu dengan menyembah Salamene. Seperti yang kita tahu sebenarnya Invoker dan Philomene anaknya setuju, sepakat untuk tidak menyembah ibunya Salamene. Dan karena situasi seperti ini, akhirnya Invoker harus melawan ideologinya sendiri, yaitu dengan mau menyembah Dewa Salamene. Dan naas pada akhirnya ternyata seperti ini. Speak the words. Worship me. Disinilah kita tahu motif sebenarnya dari Invoker. Saat akhirnya Mirana and the gang menemukan towernya melalui The Gem of True Sight. Anak Dota pasti tahu sih itu fungsinya buat apa. Vermeer yang di cerita episode sebelumnya menyerahkan bunga lotus kepada Invoker untuk mengembalikan dewinya Mene, tidak terima dengan kedatangan musuhnya itu, karena Invoker berniat untuk mengembalikan bunga lotus tersebut kepada sang pemilik. Nggak lupa, kita juga diperlihatkan karakter Luna. Luna adalah seorang komandan perang yang menjadi kaki tangannya dari Dewi Salamene. Luna di sini diperlihatkan sebagai prajurit yang tak kenal ampun. Dia akan membantai semua musuhnya, tak peduli jika mereka memohon pengampunan. Karakter Luna di sini terlihat sangat sadis dan brutal ya. Dia seperti pembunuh berdarah dingin yang mematikan. Terlihat ketika dia mengeluarkan skill-skill ultinya itu loh. Di akhir cerita, ada motif balas dendam Invoker dengan menyerahkan bunga lotus palsu kepada Mirana. Dia bisa menyerang serangan kepada Salamene, pembunuh anaknya. Dan di akhir seri ini, Invoker mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia pun akhirnya bekerja sama dengan Terrorblade untuk sama-sama mencapai agendanya masing-masing. Jujur, gue suka banget sih dengan film series ini. Dan gue merasa enjoy banget mengikuti alur ceritanya. Dan juga karakter yang paling gue suka adalah Mirana. Terutama ketika kita bisa melihat kepribadiannya bisa berubah ketika dia bertemu dengan Devian, the Dragon's Knight. Dan by the way, ceritanya di sini cukup ngegantung ya. Terakhir, scene di mana Invoker datang ketika Salamene sekarat habis melawan Terrorblade. By the way, Terrorblade juga di sini kelihatan sangat overpower ya. Sekelas Salamene saja bisa kalah dengan gampang. Invoker datang dan seperti membalikan kata-kata yang diucapkan Salamene sewaktu dia memohon untuk menyembuhkan anaknya, yaitu dia berkata, "Do you love me?"
Oke, mungkin kekurangan dari film series ini adalah pace dari ceritanya yang terlalu cepat ya, dan seharusnya setiap pergantian scene itu harus lebih lambat dan lebih banyak penjelasan detailnya gitu. Dan gua bisa memberikan rating 8 dari 10 untuk film series ini. Wah, gua jadi nggak sabar sih untuk menonton season 2-nya. Oke, bagaimana opini kalian mengenai film series ini? Dan apakah season 2 dari film series ini akan keluar tahun ini atau tahun depan? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Twitter kita di bawah ini. And see you soon in the next episode. Bye-bye.